berjalan kan sesuai dengan memang tahapan yang ada. Aji juga sudah ditahan sejak tanggal 2. Ya, hal yang mau disampaikan juga pesan dari Aji itu sebenarnya kan rasa permohonan maaf sedalam-dalamnya terhadap apa yang dilakukan oleh Aji terhadap Agus. Jadi karena tadi ya emosi yang tidak terkontrol pada saat kejadian tadi, akhirnya kan setelah kejadian itu kan apalagi juga proses hukum ini kan berjalan kan sesuai dengan memang tahapan yang ada. Aji juga sudah ditahan sejak tanggal 2 September. Nah itu juga kan akhirnya menjadi renungan juga buat Aji gitu kan. Dan dia ketika saya interview juga berkali-kali ketika saya besok Aji itu dia sangat menyesali perbuatan yang dilakukan oleh dia terhadap Agus gitu. Dari sisi nuraninya dia yang paling dalam ya dia sangat menyesali itu. Itu kan di tengah maaf ya Pak Dulu kan ini kan ramainya donasi. Si Bang Bro meminta donasi kepada Mas Aji dengar nggak sih soalnya? Kalau dengar atau enggak ya pasti ya informasi itu kan juga pasti sampai ke dia gitu. Tapi yang berkaitan dengan donasi itu memang dari awal saya juga nggak mau ikut masuk dalam ranah itu karena itu bukan ranah kita untuk menyampaikan statement apapun terkait donasi kan. Yang pasti ini kan sebenarnya kan hulu permasalahan pidana terkait masalah penyiraman ini kan adanya di Aji dengan Agus. Terlepas Agus itu mendapatkan bantuan donasi dan akhirnya donasi itu menjadi pertanyaan oleh publik dan masyarakat. Ya harapan kalau kita dari Aji itu sebenarnya ya masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil itu dihilangkan saja. Artinya harapan saya juga Aji bisa melalui proses persidangan ini sampai nanti ada vonis dan Agus pun tetap berhak mendapatkan perobatan sebagaimana yang mestinya didapatkan. Dan jangan sampai juga orang-orang seperti Tenovi yang bergerak di bidang kemanusiaan, charity, amal, membantu orang secara sukarela akhirnya merasa trauma dengan adanya kejadian seperti ini. Jadi dari sisi Agus juga harus mendapat perobatan, dari sisi Tenovi juga harus disupport terus karena Tenovi ini kan sangat positif kan, apalagi dia membantu orang-orang yang kesusahan seperti itu gitu. Jadi kalau harapan Aji diwakilkan oleh kuasa hukum seperti itu statementnya. Kalau untuk berkaitan dengan seperti itu bahkan sampai konflik Aji juga dengar atau gimana? Wah itu kayaknya enggak deh, dia juga fokus pada penataan dirinya dulu kan di dalam itu kan. Konflik akan ada yang terbaru sekarang Denny Sumarko Farhat sampai kemana? Apalagi itu terlalu jauh kita nggak monitor sampai ke sana. Walaupun kita dengar informasi itu kan, tapi kita juga menahan positioning kita agar tidak memberikan statement apapun karena itu kan berkaitan dengan kode etik saya sebagai seorang lawyer gitu. Bang, berarti tadi kan awal mulanya kasus ini kan juga tetap ditangani oleh lawyer Tenovi begitu, karena kan kriminalnya juga katanya itu sempat ada ya dari sisi lawyer Tenovi yang perihal kasus ini. Ada komunikasi nggak sih dengannya? Oh iya, jadi awal sekali pertama saya menangani perkara ini itu sebelum adanya Bang FA Farhat Abbas. Yeah. Nah, itu ada pengacara yang mungkin tim advokasi Agus pada saat itu yang mungkin direkomendasikan sama Tenovi, saya juga nggak tahu ya, nanti mungkin dikonfirmasi lagi. Itu dari Posbakum Kota Tangerang kalau nggak salah, itu komunikasi dengan kita. Tapi komunikasinya itu terakhir mungkin bukan berkaitan dengan perkara ini, dia hanya menanyakan masalah berkaitan dengan tahap 2 yang sudah dilakukan oleh jaksa aja. Setelah itu kita nggak komunikasi lagi. Tapi boleh juga nanti dikonfirmasi lagi dengan Tenovi apakah tim pengacara advokasi yang dulu diberikan oleh Tenovi untuk Agus masih menjadi kuasa hukumnya Agus atau enggak, atau itu ya itu nanti coba dikonfirmasi secara langsung. Ini untuk tim kuasa yang sekarang dari Agus ini ada komunikasi nggak sih Bang terkait dengan persidangan? Belum. Kita jadi belum ada komunikasi dengan pihak pengacara Agus atau yang sekarang Farhat Abbas ataupun memang yang sebelumnya. Gitu. Bang, terkait dengan keluarga hari ini tidak terlihat hadir, apakah memang keluarga juga merasakan dampak sosial yang diterima oleh Aji? Begitu banyak pemberitaan yang mungkin kurang baik setelah kejadian ini, seperti apa? Iya pasti, karena Aji itu kan posisinya kan sekarang sebenarnya kan dia masih dalam proses menempuh pendidikan kan di salah satu universitas gitu kan, statusnya dia sebagai pelajar gitu kan, akhirnya terhenti dengan adanya kejadian ini. Ya memang itu kan apa yang dilakukan adalah konsekuensi dari apa yang memang dia perbuat gitu kan, karena ini tindak kriminal. Ya sebenarnya pukulan terkeras orang tua terhadap anak ya mungkin itu ya, dia mengkhawatirkan masa depan Aji setelah ini seperti apa. Tapi saya juga selalu meyakinkan kepada keluarga juga, artinya ini bukan akhir dari segalanya, setelah ini mungkin ada babak baru untuk Aji gitu kan, Aji bisa memperbaiki dirinya lagi dan lain-lain. Nah seperti itulah, jadi kita kasih spirit yang mendukung untuk keluarga besarnya Aji, termasuk orang tua dan bapaknya, ayah dan ibunya gitu. Tapi kalau ada kemungkinan keluarga akan hadir dalam persidangan mungkin di ini? Ya mungkin nanti coba saya akan diskusikan ya, tapi yang pasti sih
pesan dari orang tuanya Haji itu dia mempercayakan penuh kepada tim hukum, tapi ketika memang nanti dari pengadilan atau dari kejaksaan meminta untuk keluarga Haji hadir, ya kita akan hadirkan. Tapi kalaupun memang tidak perlu dihadirkan, ya kita mungkin keluarganya Haji juga tidak akan hadir, dan dia akan nanti kita akan kasih report lah perkembangan setiap sidang itu. Tapi dari pihak abang mungkin kan Haji mau meminta maaf langsung, ada upaya Apa? Gimana? keluarga langsung dari abang sendiri untuk upaya meminta maaf langsung ke Haji itu udah ada belum sih secara mewakilkan dari abang? Oh, maksudnya upaya Haji untuk minta maaf ke Agus? Dari lewat abang ke keluarganya. Ya, kalau permohonan maaf itu kepada Agus, saya mungkin orang yang pertama ketika diutus oleh keluarganya Haji pada saat itu, 1 hari setelah kejadian, posisi Agus pada saat itu masih di rumah sakit Cengkareng. Saya datang ke sana, saya bilang sama Agus, bahkan saya bilang pada saat itu saya utusan dari keluarga. Saya bilang saya menyampaikan rasa turut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan ini pesan dari keluarganya Haji. Ketika pertama kali kejadian ini terungkap dan Haji ditahan oleh kepolisian, pertama kali yang disampaikan oleh keluarganya Haji adalah fokus kepada pendekatan ke Agus. Kita harus tahu kabarnya Agus seperti apa. Baru setelah saya tahu kabarnya Agus di rumah sakit Cengkareng, saya bicara dengan dia, saya menyampaikan permohonan maaf dari keluarga, baru saya urus Haji di kepolisian pada saat itu. Jadi permohonan maaf itu sudah disampaikan sejak awal. Iya, dia juga menganggap bahwa memang ini apa yang dia alami itu karena mungkin dampak dari omongannya sendiri terhadap Haji gitu kan. Dia juga menyadari itu udah sampai di tahap itu pada saat itu Agus kan. Nah, tapi kan komunikasi itu kan akhirnya tidak terimplementasi dalam bentuk pertemuan antara keluarganya Haji dengan Agus kan, karena ada beberapa faktor yang mungkin saya tidak bisa jelaskan di sini gitu. Tapi yang pasti itikat baik ketika keluarga Haji mendatangi Agus itu ya sejak awal sudah dilakukan gitu. Melalui abang sebagai perwakilan. Iya, melalui saya sebagai perwakilan pada saat itu gitu. Sampai sekarang pun kalau nanti pada ada momen bertemu di sini pun, ya mungkin Haji juga nanti akan saling berjabat tangan atau berpelukan dengan Agus gitu kan, sebagai bentuk permohonan maaf lah. Itu aja. Mungkin kelanjutannya Bang, mungkin ada nggak sih Bang mau dari pihak Haji sendiri membantu segi biaya untuk Agus gitu? Karena kan kemarin kan hanya sebatas kemarin saja ya, belum sampai tersalurkan dengan baik mungkin ya. Ya. Ada nggak sih kelanjutannya Pak untuk bantuan pengobatan untuk Agus? Belum ya, karena pada saat itu pun konsentrasinya kan langsung kepada proses hukum kan. Artinya bentuk pertanggungjawabannya itu langsung memang konkret, proses hukum yang dilakukan oleh Agus diteruskan oleh kepolisian dan langsung melakukan penahanan Haji kan. Jadi konsentrasi kita dari saat itu adalah bagaimana kedua belah pihak ini bisa berkomunikasi dulu gitu kan. Nah, ketika memang ada pembicaraan berkaitan itu tidak terrealisasi gitu loh. Sampai pada akhirnya proses sidang ini belum ada realisasi berkaitan dengan itu. Dan memang pada saat itu saya sempat juga menanyakan kepada salah satu keluarganya Agus, saya lupa gitu kan, bentuk pertanggungjawaban apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, itu kan akhirnya tidak disampaikan juga oleh pihak Agus kan, karena mungkin Agus juga fokus pada perobatan dan lain-lain gitu. Tapi pertanyaan itu sudah sempat kita sampaikan di awal kepada keluarganya Agus, agar kita tahu nih bentuk apa yang kira-kira bisa memberikan keringanan kepada Agus pada saat itu. Lalu respon keluarga Agus seperti apa sih? Atau menawarkan solusi Ya, pengobatan? kita diarahkan komunikasi dengan lawyernya pada saat itu kan, tapi ada hal-hal lain yang akhirnya lawyernya pun komunikasinya kurang intensif dan akhirnya tidak terrealisasi pertemuan tadi. Itu saya ada bukti-bukti historis chatnya ya antara saya dengan lawyernya gitu kan, beberapa kali agenda ya ketika saya tanyakan saya follow up lah gitu kan, dan itu tidak ada jawaban gitu kan. Sampai akhirnya saya mendengar kabar Agus sudah mendapatkan donasi gitu ya, akhirnya sampai situ aja. Sampai ada bilang mungkin akhirnya dengan Haji puas nih katanya siram Agus kira sikapnya. Oh enggak lah, kalau itu non hukum lah, itu yang kayaknya netizen ya. Enggak. Itu psikologis aja sih. Ya, kalau secara psikis sih masih dalam keadaan ya dia dalam proses untuk merenungi dan menata diri juga kan, karena kan gak mudah juga menghadapi ini kan, apalagi seusia Haji yang usianya masih sangat muda gitu kan, masih banyak harapan di depan dan masih banyak 19 tahun, masih banyak harapan, masih banyak hal-hal yang harus dia lakukan, dan dia menemukan momen seperti ini itu kan gak mudah kan. Tadi terlihat seperti apa Bang? Mungkin di layar handphone pada saat persidangan wajahnya apakah terlihat sudah mulai agak membaik atau masih terlihat agak sedih seperti apa, mungkin Abang bisa Ini ada, kita juga tidak melihat pada saat tadi. ini Haji ya, Mana tuh Pak? Yang kiri atas. ini hakim, ini jaksa. Oke. Udah ya. Di Bang atas. Mungkin apa yang bisa Abang ceritakan terkait dengan melihat tadi proses Ya, persidangan awal? Saya
kemarin habis ketemu sama dia langsung kan, ya sama freshnya dengan pertemuan saya kemarin kan, masih dalam keadaan sehat kan. Karena memang saya selalu pesan ke dia ya tetap harus menjalani hari-hari di sana, berkegiatan sebagaimana mestinya kan, sholat 5 waktu, banyak berdoa lah, hal-hal yang positif lah yang harus dia lakukan di sana gitu. Itu aja sih paling. Cukup ya? Cukup. Itu ya. Sidang minggu depan. Oke, sidang akan Ya nanti sidang minggu depan bisa ditanyakan lagi sama Pak Jaksanya ya. Senin. Hari Senin gitu. Nanti lebih lengkapnya oleh Pak Jaksa Penuntut Umum untuk hal-hal lain. Oke? Oke, Sip, ya. siapa ya? Kemudian